berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana perjudian sekaligus tindak pidana pornografi yang melibatkan jaringan hampir di seluruh Indonesia, ya. Saya ulangi, hampir di seluruh Indonesia. Adapun peristiwa ini ataupun tindak pidana ini menggunakan satu aplikasi yang dimodifikasi yang namanya 19love.me. Ini dari hasil penelusuran tim penyidik Pidum Bareskrim, diketahui bahwa servernya berada di luar negeri dan menggunakan nama domain yang berubah-ubah untuk pengaburan sehingga sulit untuk dideteksi. Satu server aja dijual, satu slot itu dijual 250 juta sampai 300 juta. Artinya bahwa satu tempat saja bisa menguntungkan berani beli semacam itu akan menjadi suatu bumerang kalau ini kita ungkap. Yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Perwira tinggi polisi yang hukum Sambo ketahuan jadi kepala geng judi online. Salah satu perwira tinggi polisi berpangkat Komisaris Jenderal Agus Andrianto dituding sebagai kepala geng judi online. Kabar itu tersiar dari sebuah foto grafik konsorsium judi online yang beredar di media sosial. Grafik itu mirip dengan grafik konsorsium 303 Kaisar Ferdi Sambo. Selain Agus, ada pula Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andilian Jajadi yang digambarkan sebagai anggota yang bertugas mengepul dana setoran judi online. Dari grafik yang diterima Pos Kota, tampak nama Agus Andrianto yang juga Kepala Bareskrim Polri ini berada di posisi puncak. Ia digambarkan sebagai kepala geng yang menerima setoran dari bos judi online kelompok Medan. Selain itu, pada grafik itu, Agus Andrianto juga disebutkan membawahi konsorsium 303 kelompok Jakarta dan Medan. Merespons grafik itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Dedy Prasetyo menegaskan pihaknya masih fokus pada kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Sebagai informasi, beredar di media sosial tampilan grafik berjudul Kaisar Sambo dan konsorsium 303. Grafik tersebut terdiri dari 6 halaman dan menampilkan sejumlah nama anggota perwira tinggi Polri, menengah, dan pertama lengkap dengan jabatannya. Gambar grafik terbentuk PDF Kaisar Sambo dan konsorsium 303 itu beredar setelah beberapa waktu sebelumnya mencuat isu Ferdi Sambo adalah raja backing judi di Indonesia. Kisah Irjen Ferdi Sambo, kawal Jenderal Tito, Idam Listio Sigit kini terseret kasus Brigadir J. Kisah Irjen Ferdi Sambo mengawal Tito Karnavian, Idam Aziz, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, namun kini terseret kasus Brigadir J. Sosok Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen Pol Ferdi Sambo kini adalah Patian Mapolri yang merupakan singkatan dari Perwira Tinggi Pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, Irjen Ferdi Sambo adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri. Jenderal Bintang 2 itu resmi dimutasi sebagai polisinya polisi oleh Kapolri pada Kamis usai dinonaktifkan menyusul kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Irjen Ferdi Sambo diketahui menjabat sebagai Kadif Propam Polri sejak 16 November 2020 lalu. Kala itu, dia dilantik oleh Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz, kemudian berlanjut di masa kepemimpinan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Promosi itu diperolehnya setelah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal. Jenderal Bintang 2 pun disandang dari sebelumnya Jenderal Bintang 1 atau Brigadir Jenderal. Dia pun menjadi Jenderal Bintang 2 emas termuda di usia 48 tahun, sekaligus menjadi yang pertama di alma maternya Akademi Kepolisian atau Akpol 1994. Pati Polri berdarah Toraja yang lahir di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan itu sebelumnya menyandang pangkat Brigjen saat diangkat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri.
Ferdy Sambo kala itu adalah anak buah Listio Sigit Prabowo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Reserse Kriminal Polri atau Kabareskrim Polri. Dia diangkat di Tipidum Bareskrim pada 8 November 2019, sepekan setelah Jenderal Idam menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Tito Karnavian yang menjadi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Tito sebelum menjadi Mendagri menunjuk Ferdy Sambo sebagai Koordinator Staf Pribadi Pimpinan atau Kors Tripim Polri pada tahun 2018 lalu. Sambo pun menjadi komandannya, ajudan, dan staf yang mengawal Tito sebagai Kapolri hingga masa jabatannya berakhir. Semasa kepemimpinan Tito, Ferdy Sambo diketahui mulai berkiprah di markas besar atau Mabes Polri sejak tahun 2016. Kala itu dia menjabat Kasubdit 6 di Tipidum Bareskrim Polri dengan pangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Beberapa bulan kemudian Ferdy Sambo lalu dimutasi sebagai Kasubdit 3 di direktorat yang sama. Sebelum masuk Mabes, dia adalah Wakil Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Wadireskrimum Polda Metro Jaya tahun 2015 dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Pada masa itu, Tito adalah Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Metro Jaya. Kisah perjalanan karir sosok Irjen Pol Ferdy Sambo berawal setelah lulus Akpol di Semarang, Jawa Tengah tahun 1994 silam. Selepas pendidikan, dia menjadi perwira pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri di tahun yang sama. Dikutip tribunnews.ultra.com dari profil yang biodata miliknya, karir Ferdy Sambo pun terus menanjak selepas pendidikan. Dia malang melintang di berbagai jabatan dan posisi di lingkup Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya sejak tahun 2015. Awalnya, Ferdy Sambo menjadi Pamapta C dan di tahun yang sama menjadi Katim Tekap Polres Metro Jaktim. Dia lalu menjabat Kanit Resintel Polsek Metro Pasar Rebo pada tahun 1997 dan di tahun sama menjadi Kanit Resintel Polsek Metro Cakung. Selanjutnya, Ferdy Sambo menjabat Wakapolsek Metro Matraman Polres Metro Jakarta Timur pada tahun 1999. Hingga mendapat promosi sebagai Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur pada tahun 2001. Dia kemudian pindah ke Polda Jawa Barat dengan menjadi Kasat Reskrim Polres Bogor pada tahun 2003. Selanjutnya menjadi Kanit 6 Satops 1 Dit Reskrim Polda Jabar tahun 2004, Kasubag Reskrim Polwil Bogor tahun 2005 dan menjadi Wakapolres Sumedang pada 2007 silam. Ferdy Sambo kembali ke ibu kota dengan menjadi Kasiaga Ops Birops Polda Metro Jaya pada tahun 2008. Pada tahun 2009, dia menjabat sebagai Kasat 5 Ranmor Dit Reskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat pada tahun 2010. Irjen Ferdy Sambo jadi jenderal. Selama 5 tahun di ibu kota, Ferdy Sambo mendapat promosi sebagai Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres di jajaran Polda Jawa Tengah. Pada tahun 2012, dia menjadi Kapolres Purbalingga dan setahun kemudian pada 2013 pindah sebagai Kapolres Brebes. 2 tahun kemudian, Ferdy Sambo pun kembali ke ibu kota dengan menjadi Wadireskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2015. Saat itu, Kapolda Metro Jaya diemban Tito Karnavian. Saat pengemban jabatan itulah, Ferdy Sambo kerap mencuri perhatian publik karena penanganan sejumlah kasus. Misalnya, kasus pembunuhan racun sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso. Kasus lainnya yakni peristiwa bom Sarinah Tamrin, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016. Beberapa saat berselang, Ferdy Sambo mendapat promosi dan mulai berkarir di Mabes Polri dengan pangkat Kombes Pol pada tahun 2016. Dia diangkat Kasubdit 6 di Tipidum Bareskrim Polri dan beberapa bulan berselang menjadi Kasubdit 3 di direktorat yang sama. Pada masa itu, Tito dilantik menjadi Kapolri setelah sebelumnya menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.